Kemudian kita lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan embrio. Di sini hasil pembuahan ovum oleh sperma itu disebut dengan zigot ya. Jadi zigot ini terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Nah, selama pergerakannya menuju uterus, zigot ini membelah ya. Zigot ini membelah terus-menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Nah, perubahan zigot menjadi embrio itu dan bergerakannya itu menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Nah, pada hari kelima, embrio itu telah sampai ke uterus. Kemudian pada hari ke-7, embrio itu akan menempel pada dinding uterus. Sekarang kita lihat proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Yang pertama itu secara ovulasi, yaitu dari ovarium dia akan bergerak menuju ovum. Kemudian yang proses kedua tadi disebut fertilasi, yaitu di situ dari inti ovum dan inti sperma kemudian bergerak akan menjadi zigot. Zigot ini akan membelah menjadi 2 sel. Ya, ini yang disebut perkembangan zigot menjadi embrio. Nah, kemudian setelah membelah jadi 2, dia akan membelah jadi 8 sel. Ya, dari 8 sel ini dia akan menjadi embrio. Kemudian bergerak terus dia akan menempel pada dinding uterus. Nah, inilah proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Nah, setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam atau endodermis pada embrio tadi. Nah, kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Ya, kita lihat proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terbentuk lapisan embrio pada gambar ini. Ya. Kemudian selanjutnya pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta itu juga telah terbentuk. Nah, setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio ini akan dikenal sebagai janin atau fetus. Nah, kita lanjut ke tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini dari bayi ya, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, jadi dewasa, kemudian jadi tua. Kita lanjut ke siklus haid. Sejak masa pubertas yaitu 10 sampai 15 tahun, tubuh wanita itu akan mengalami proses bulanan ya yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon itu akan mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa minggu ke-1 itu lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Kemudian minggu kedua lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Dan yang minggu ketiga itu telur matang lepas dari indung telur. Kemudian telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduct atau tubo fallopi. Kemudian minggu keempat itu telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Nah, sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah, siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Kemudian kita lanjut, di sini ada istilah yang disebut dengan ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia itu akan matang menjadi spermatid ya. Jadi spermatid itu akan matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas, yaitu sekitar umur 12 sampai 16 tahun. Nah, sel sperma dapat bergerak kaya DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Nah, sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi.
Ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra ya. Jadi pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Nah, cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Sekarang kita lanjut ke kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Di sini kelainan penyakit pada sistem reproduksi manusia ada 5 diantaranya, yaitu gonorea, chlamydiasis, sifilis, hypergenitalis, dan candidiasis ya. Kita lihat yang gonorea. Gonorea ini adalah penyakit kencing nanah ya. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian chlamydiasis, penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian yang ketiga adalah sifilis. Ini adalah penyakit raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum ya. Kemudian yang keempat herpes genitalis, itu penyebabnya adalah virus herpes simplex. Kemudian terakhir adalah candidiasis, yaitu keputihan. Penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Kemudian kita lanjut ke kesehatan organ reproduksi. Jadi cara menjaganya, cara menjaga kesehatan organ reproduksi ini, yang pertama itu menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar ya. Kemudian mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Kemudian tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Kemudian mengenakan pakaian dalam itu yang berbahan katun ya, yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Kemudian tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini untuk bab pertama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.